Recap Trailblaze Mission patch 1 sampai patch 1.6. Cerita dimulai dengan Kafka yang ada di space station milik Herta. Tak lama setelahnya muncul anak buah dari Ion Nanook, Pet Destruction. Dengan kekacauan tersebut, Kafka masuk bersama Silverwolf ke ruangan penyimpanan harta benda langka milik Herta. Dengan wadah yang sudah disiapkan yaitu MC, kita sebagai Kafka diminta untuk memilih wadah mana yang akan kita gunakan, guys. Setelah itu MC diberi Stellaron, dan setelahnya kita tidak ingat apapun kecuali Kafka. Kemudian kita diselamatkan oleh Dan Heng dan Matt Evans. Setelah sadar, kita mengikuti Dan Heng dan Matt untuk menemui Asta. Dalam pertarungan yang sengit di perjalanan menuju ke Asta, kita dibantu oleh Himeko. Space Station ini kemudian didatangi oleh Doomsday Beast, yaitu naga yang menjadi weekly boss pertama kita. Nah, dalam pertarungan ini MC berniat mengorbankan diri untuk menyelamatkan Bat Seven, yang menyebabkan Stellaron dalam tubuh kita itu hilang kendali, guys. Kita sekilas melihat sosok Ion Nanook yang berukuran besar. Untungnya datang Welt yang dapat menghentikan kita pada saat itu. Setelah perbincangan panjang, akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti Crew Express menjelajahi alam semesta. Tujuan pertama kita adalah Jarilo 6, sebuah planet yang diselimuti es sepanjang tahun. Nah, dalam perintisan pertama ini, kita sebagai MC ditemani oleh Dan Heng dan Matt Seven. Dalam perjalanan kita menemukan penyebab dari planet tersebut diselimuti es. Nah, penyebabnya itu adalah Stellaron yang sudah menjadi rahasia bagi arsitek di sana selama beberapa generasi. Dalam upaya menyelamatkan planet tersebut, kita dihadang oleh Bronya dan Kokolia, sang arsitek itu sendiri. Setelah bekerja sama dengan pihak Underworld, dengan kerjasama dari berbagai pihak juga, kita berhasil mendesak Kokolia. Namun Kokolia masih memiliki sebuah robot besar dan sebuah Stellaron. Setelah kita terpojok oleh sang robot tersebut ditembak oleh Himeko dari Astral Express. Namun sayangnya serangan Kokolia berhasil nancep di dada kita, guys. Dalam kurun waktu kita jatuh, di alam bawah sadar kita muncul sebuah tombak yang sebelumnya dipakai Alice, seorang arsitek pertama di Belobog, dan dibantu oleh Ion Clipot atau Pet Preservation. Kita melawan Kokolia sekali lagi. Setelah berhasil dikalahkan, Kokolia memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama dengan Stellaron dalam tubuhnya. Keputusan ini tentunya ditentang oleh Bronya, sang anak angkat dari Underworld. Namun sisa-sisa Stellaron yang ada disegel oleh Welt di balik layar. Saat kita sedang berdiskusi untuk menentukan tujuan berikutnya, Kafka tiba-tiba menghubungi kita dari hologram untuk menyarankan tujuan selanjutnya, yaitu Shenzhou-Lofu. Alasannya, ada Stellaron di sana yang belum lama ini aktif. Kemudian ada rekannya Kafka, yaitu Blade, yang tertahan di sana.
Dan yang terakhir adalah Senjolofu dapat menjadi rekan yang kuat untuk menghadapi Nanook nantinya, seperti yang diramalkan oleh Elio, sang pemimpin Stellar Hunter. Berhubung Luffy berada dekat dengan kita, akhirnya kita mengikuti saran tersebut. Sebenarnya, gerbang masuk ke dalam Luffy pada saat itu sudah ditutup. Namun ada campur tangan dari Silver Wolf yang bisa ngehack pintu gerbang tersebut. Sekarang berhubung Welt ingin terjun langsung ke lapangan, maka perintisan MC kita di Luffy ditemani oleh Mad Seven dan juga Welt. Setelah di dermaga, sekeliling dermaga tersebut kosong karena memang sudah dievakuasi. Sesampainya di sana, kita menolong Foxian bernama Ting Yun dari monster yang disebut marah. Dan Heng pada awalnya tidak ikut karena mimpinya tentang Blade dari masa lalu. Dengan pertolongan Ting Yun, kita berhasil menemui Jenderal Jing Yuan untuk berdiskusi bagaimana caranya kita membantu pihak Luffy menangani Stellar. Meski ditolak di awal, kita tetap membantu semaksimal mungkin. Setelah mencoba menangkap Kafka dalam keadaan terdesak ini, Kafka menembakkan pistolnya ke atas. Namun sayang, semua peluru tersebut dipantulkan oleh ketua Divination Commission Luffy, yaitu Fusuan. Setelah ditangkap dan diselidiki, Fusuan mengetahui mengenai apa yang terjadi di masa depan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Kafka. Yang diketahui Fusuan adalah Stellar yang ada di Luffy karena berasal dari Stellar Hunter ataupun kru Astral Express. Tak lama sesudahnya, Kafka bersama Blade pergi menuju dua lokasi lain. Setelah beberapa saat, Dan Heng menyeberangi laut dengan kapal menuju tempat para naga. Rasnya Bailu ya guys. Sesampainya di sana, Dan Heng langsung disambut oleh Blade dan terjadi pertarungan singkat pada saat itu. Nah, untungnya ada Yanqing di sana yang berada di sisi Dan Heng ya. Jadi pertarungan terjadi 2 lawan 1. Tapi Blade tetap berhasil menusukkan pedangnya ke Dan Heng. Di sini Dan Heng tidak mati, tapi Dan Heng kembali bangkit dengan wujud aslinya, yaitu Inhibitor Lune. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Yanqing, ia mencoba untuk membunuh kedua penjahat tersebut guys. Sayangnya ada kesenjangan besar antara Blade dan Inhibitor Lune dengan Yanqing itu sendiri. Tapi untungnya sebelum ada korban, Jing Yuan dan Kafka menghentikan mereka bertiga. Setelah dihentikan, akhirnya Inhibitor Lune atau Danfang itu kembali membuka laut tempat para naga dilahirkan
awalnya yang dia segel karena ada naga agung di sana. Nah, setelah dibuka dan kita menuju ke tempat naga agung, di sana Tingyon yang dirasuki oleh Pantilia itu akhirnya menunjukkan wujudnya dan memiliki tubuh fisik yang akhirnya memaksa kita untuk bertarung dengannya. Setelah kita berhasil mengalahkan tubuh fisiknya, di sini Pantilia tidak kalah. Sebenarnya tidak mati, karena itu hanya tubuh fisiknya saja. Tubuh fisik yang memang dia ambil pada saat itu. Jadi itu bukan yang aslinya, guys. Setelah pertarungan panjang tersebut, akhirnya kita kembali ke Luofu, tempat Yukong berada, dan kita mengadakan ritual untuk korban-korban atas kejadian ini, guys, dengan melepaskan kapal-kapal menuju luar angkasa sebagai bentuk penghormatan. Nah, cerita utamanya sebenarnya sampai di situ. Cuma karena ada interlude quest yang jujur di sini kondisinya aku sendiri belum paham di mana atau timeline dari interlude ini sendiri ada di mana. Nah, cuma aku akan tetap masukkan dalam konten kali ini, guys. Nah, yang pertama mari kita bahas dulu mengenai interlude dari Helter Space Station yang baru patch 1.6 kali ini. Nah, di interlude quest kali ini menceritakan mengenai berkumpulnya beberapa anggota Genius Society yang berkumpul di Helter Space Station untuk membahas Simulated Universe, dan ada juga Dr. Rasio yang sebenarnya tidak bergabung ke pembahasan diskusi tersebut, tapi dia lebih tertarik kepada Kumbang yang menjadi weekly boss baru atau Echo of War baru yang ada di sana, yang merupakan ciptaan dari Ron May yang setelah terbebas dia hanya bisa bertahan selama 56 detik saja. Jadi sebenarnya pertarungan kita sia-sia, guys. Oke. Mungkin sampai situ saja karena memang sebenarnya interlude chapter dari tempat itu sebenarnya hanya buka tempat baru di planet tersebut, dan tempat tersebut biasanya dibarengi dengan event besar yang cukup banyak hadiahnya di patch tersebut, guys. Oke. Jadi kita sekarang pindah ke Jardin Losix atau Belobog. Nah, karena Belobog sudah selesai dengan masalahnya tentang Stellaron, meskipun belum pulih, tapi
pemulihan terjadi secara berkala guys. Di sini quest interlude-nya sendiri mengambil setelah jadi Losix atau Belobog kembali terhubung dengan jaringan alam semesta lagi guys, dimana ini dimanfaatkan oleh IPC, organisasi bisnis terbesar yang ada di Honkai Star Rail, untuk menagih hutang selama ratusan tahun lalu guys. Nah, yang diutus kali ini adalah Topaz sebagai salah satu pihak dari IPC yang ditugaskan untuk ke Belobog. Sebenarnya keterkaitan kita atau keterhubungan kita itu di sini menerima undangan guys untuk pesta atau semacamnya, karena selesainya masalah Stellaron. Tapi karena ada Topaz, semua pihak menjadi panik dan tidak terkendali. Karena bisa dibayangkan kalian memiliki hutang, tapi hutang tersebut sudah ratusan tahun belum dibayar, dan hutang tersebut memiliki bunga guys, jadi cukup tinggi untuk pembayarannya. Meskipun kita tidak diberitahu nominalnya di sini, tapi itu cukup besar dan tidak mungkin Counter Belobog saat itu membayarnya langsung guys. Jadi setelah kita mengikuti event dan lain-lain, akhirnya diambil keputusan setelah ada pertimbangan dan masukan dari Himeko juga. Akhirnya diputuskan untuk mengamati lagi Belobog atau jadi Losix lebih lama, dan akan menagih hutangnya nanti di kemudian hari guys. Nah, sebenarnya di Xianzhou yang terakhir ini, di Xianzhou itu punya 2 interlude quest guys. Nah, yang secara singkatnya, interlude quest yang pertama itu menceritakan mengenai daerah para pedagang menjual dagangannya yang dibuka kembali, dan berhubungan dengan IPC lagi, Susang dan Guna Event. Kemudian yang kedua sendiri adalah cerita dari Ten Lord Commission dan mengenai Heliobus yang mencoba mendapatkan kembali kekuatannya pada masa jayanya guys, untuk melawan kembali Jing Yuan. Dan sebenarnya di sini ada keterkaitan kembali dengan Susang dan Guna Event yang mencoba membuat tempat tersebut menjadi suatu konten yang bisa dinikmati guys. Oh iya guys, kelupaan. Jadi di story terakhir Senjolofu, di situ ada cutscene di mana Locha bertemu dengan Jing Yuan karena dianggap sebagai pembawa Stellaron Hunter ke sana guys.
Nah, di situ muncul juga Jing Liu, guru dari Jing Yuan, yang menjelaskan apa alasan mereka untuk melakukan hal tersebut di Shenzhou guys. Jadi segitu dulu recap patch dari patch 1 sampai patch 1.6 Orchestra kali ini. Tunggu untuk konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah jika ada yang kalian ingin kritik, kalian ingin minta bahas. So, thank you.